Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena karunia-Nya memberi kita satu hari yang baru dan juga satu kesempatan untuk kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan melalui program Sekar, Semakin Dekat dengan Kristus. Untuk perenungan hari ini, mari kita awali dengan doa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu yang terus-menerus kami alami, dan pagi hari ini kami boleh kembali menerima karunia Tuhan, hari yang baru, dan semua itu adalah karena kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau merenungkan bagian firman Tuhan. Pimpin kami, beri kami hati yang lembut supaya kami dapat menerima pengajaran firman Tuhan yang akan menuntun kami menjalani kehidupan hari ini supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, biasanya kita sering kali mendapat ajakan atau bahkan kita sendiri mengajak orang lain dengan mengatakan, yuk ikut. Dan biasanya akan direspon dengan balik bertanya, ikut kemana? Itu menunjukkan bahwa kita memerlukan alasan atau ingin tahu kemana tujuan kita, supaya kita bisa menjadi pertimbangan kita untuk menerima atau menolak ajakan. Apakah itu menguntungkan, apakah itu menyenangkan, atau malah mungkin menyusahkan kita. Tema Sekar kita pagi hari ini adalah Ikutlah Aku, yang terambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Saya bacakan bersama. Kata Yesus kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Di dalam perjanjian baru seringkali Yesus mengucapkan kata-kata ajakan ini kepada banyak muridnya. Di antaranya yang kita baca dari Injil Markus pasal 1 ini adalah kepada 4 orang yang pertama, yaitu Simon Petrus dan saudaranya Andreas, kemudian kepada Yakobus dan saudaranya Yohanes. Itu di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 16-20. Kemudian juga kepada Filipus, itu kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 43. Atau juga kepada Lewi atau Matius pemungut cukai. Itu ada dicatat di dalam Matius pasal yang 9 ayat ke-9. Dan yang menarik, mereka semuanya ini tidak ada satupun yang bertanya kepada Yesus ketika mereka diajak untuk mengikut Yesus. Mereka tidak bertanya balik, "Kemana Tuhan?" Mereka tidak pikir-pikir apakah itu akan menguntungkan mereka ataukah akan menyusahkan mereka. Mari di dalam perenungan dari perkataan Tuhan Yesus, ikutlah aku ini. Saya mendapatkan 4 hal yang saya pelajari dan ingin saya sharingkan supaya kiranya boleh menjadi berkat bersama. Yang pertama, ikut Yesus adalah anugerah Tuhan. Tuhan Yesuslah yang berinisiatif memanggil para muridnya untuk mengikut Dia. Bukan murid yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka dipilih bukan karena mereka nelayan yang hebat, bukan karena mereka orang-orang yang sederhana, atau karena kekayaan mereka, atau apapun yang ada pada mereka. Tetapi semua adalah karena kedaulatan dan anugerah Tuhan semata. Yang kedua, ada tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul untuk mengikut Yesus. Tuhan Yesus mengajak para muridnya bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berekreasi, kuliner seperti kita, atau yang viral sekarang ini, yaitu untuk healing. Tetapi seperti dicatat di dalam Injil Markus pasal 1 yang tadi kita baca, Yesus mengajak muridnya untuk menjadi penjala manusia. Itu berarti bahwa mereka harus memberitakan kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Manusia perlu bertobat dari dosanya dan kembali kepada Allah Bapa,
supaya boleh mendapatkan pengampunan. Dan mereka menghadirkan kerajaan Allah itu di bumi. Inilah misi Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan mereka semua diproses untuk mengikut Yesus supaya mereka dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus sebagai panggilan Bapa kepada semua umat orang percaya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29, kita boleh melihat bahwa semua orang yang dipanggil Tuhan Yesus itu adalah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Yang ketiga, ikut Yesus berarti belajar dari pribadi dan kehidupan Tuhan Yesus. Para murid yang mengikut Yesus ini tidak serta-merta mereka menjadi murid yang berhasil. Ada proses panjang yang mereka lalui. Kadang mereka ditegur, kadang mereka dicela, bahkan ada yang dihardik oleh Tuhan Yesus. Mereka menjadi murid Tuhan Yesus kalau pada waktu itu adalah dengan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus kemana saja mereka pergi. Melihat apa yang Yesus perbuat, mendengar apa yang Yesus katakan atau mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Juga mengalami kuasa mujizatnya. Dan mereka juga diperlengkapi oleh Tuhan. Belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, dari karakter sifat-sifat Tuhan Yesus. Dari belas kasihannya, kepeduliannya kepada orang-orang yang lemah atau tidak berdaya. Ketaatan Tuhan Yesus yang penuh kepada Allah Bapa. Dan juga kebiasaan Tuhan Yesus untuk selalu membangun relasi pribadi dengan Allah Bapa. Itu semua murid belajar langsung. Dan mereka juga dibentuk, diproses, diperlengkapi dengan kuasa Tuhan Yesus. Sehingga mereka menjalankan praktek itu ketika mereka diutus oleh Tuhan. Yang keempat, ikut Yesus menderita tetapi sukacita. Mereka semua dikatakan meninggalkan segala sesuatu kehidupan lama mereka untuk ikut Tuhan Yesus. Namun pada akhirnya hampir semuanya mengalami penderitaan, dianiaya, bahkan mati sebagai martir karena kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus dan panggilannya. Tapi mereka melakukannya dengan sukacita, dengan rela hati, karena mereka merasa bahwa ini adalah suatu kehormatan bagi mereka untuk dapat ikut menderita bersama Tuhan Yesus. Dan mereka pegang janji Tuhan, mereka percaya penuh kepada janji Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 29 dan 30 yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Inilah janji Tuhan. Pada masa ini akan berlipat kali ganda mereka menerima, yaitu di dalam hal ini adalah kasih setia, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan yang terus-menerus. Dan pada masa yang akan datang, mereka akan menerima hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengikut Yesus sepertinya sulit dan berat. Dan perlu berkorban. Kalau menurut saya istilah berkorban ini sungguh tidak tepat. Karena Yesus sendirilah yang berkorban bagi kita, bagi umatnya. Supaya umatnya ini, kita semua yang tidak layak, boleh menerima anugerah keselamatan. Boleh diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan menerima kembali, didamaikan dengan Allah Bapa. Ya, kita boleh lepas dari dosa dan kuasa maut karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dan pada nanti kelak kita akan menerima anugerah hidup yang kekal. Lagi pula segala sesuatu berasal dari Tuhan. Apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Kita hanya sebagai penerima, pengelola kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita boleh mendapatkan kepercayaan
dihormati Tuhan, menjadi mitra atau rekan sekerja Allah. Ya. Memang mengikut Yesus tidak mudah, perlu perjuangan, tapi sungguh kita bersyukur kita tidak berjuang sendirian. Ada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati kita, tidak terpisahkan dengan kita. Dialah yang menjadi penolong kita. Dia mengingatkan kita, dia mengajar kita, dia juga memberikan tuntunan, bimbingan, dorongan, tetapi juga mengingatkan kita supaya kita tidak menyimpang dari jalan yang Tuhan tentukan. Dan Roh Kudus juga memberi kita kuasa, melengkapi kita dengan kuasa untuk melakukan segala kehendak-Nya. Ya. Kita semua sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Suatu anugerah yang begitu mulia, padahal kita tidak layak. Ya. Kita semua ini telah ditebus menjadi milik Tuhan dengan darah Tuhan Yesus yang teramat mulia. Maka sudah sepatutnya, sudah selayaknya hidup kita ini yang adalah karunia Tuhan boleh kita pergunakan dengan sebaik-baiknya menuruti kehendak Tuhan. Kita boleh mencari perkenan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita berkomitmen bersama-sama untuk sedia mengikut Tuhan Yesus dan terus menjalani panggilannya dengan setia. Dan dengan iman kita berpegang kepada janji-janji Tuhan, yaitu penyertaannya yang tidak pernah berkesudahan, melengkapi semua yang kita butuhkan, dan juga kuasa yang terus disediakan bagi kita untuk menjalani panggilan kita, panggilan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami sungguh bersyukur bahwa kami semua boleh dipilih, dipanggil, bukan karena kami layak, tetapi justru karena di dalam ketidaklayakan ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh menjadi murid-Mu Tuhan. Kami menyadari kami penuh dengan kelemahan, sehingga kadangkala kami menjadi lelah, kami menjadi kadang merasa bahwa banyak waktu, pikiran, tenaga, bahkan mungkin kami harus mengeluarkan dana. Semua ini karena melayani Tuhan. Kadang kami merasa berat ya Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni kami. Dan tolong kami ya Tuhan. Supaya kami boleh dimampukan. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan kembali. Dengan mengingat segala kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar. Yang sudah menyelamatkan kami dari dosa. Dan kami juga sungguh-sungguh bersyukur bahwa kami pegang janji Tuhan. Kami akan menerima segala kemuliaan yang jauh melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itulah janji Tuhan, biarlah ini boleh terus menguatkan kami. Dan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.